Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Baiklah, perkuliahan kita pada hari ini dengan materi tumbuhan sebagai sumber pangan, terkhusus untuk suku-suku tertentu. Jadi kita ketahui bahwa bahan pangan itu yaitu merupakan bahan baku yang berupa hasil pertanian. Kita ketahui hasil pertanian itu bisa palawija ya, bisa umbi-umbian ya, terkhusus tanaman bahan makanan pokok yaitu. Kemudian berupa nabati dan hewani yang digunakan oleh industri sebagai pengelola pangan untuk menghasilkan suatu produk bahan pangan. Jadi bahan baku yang berupa hasil pertanian tadi, kemudian ada bahan nabati dan hewani, ini dikelola, diolah sehingga menghasilkan sebuah produk pangan yang dapat dikonsumsi. Jadi pangan ini diartikan sebagai segala sesuatu yang bersumber dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah. Jadi yang namanya pangan bisa diolah menghasilkan sebuah produk kemudian dikonsumsi. Ada pangan langsung diambil dari alam atau diambil dari hasil pertanian kemudian langsung bisa dikonsumsi. Jadi konsep pola pangan ya, di mana pola pangan ini merupakan suatu konsep yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan. Di mana pola pangan diharapkan biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan menyediakan pangan wilayah. Jadi di sini konsep pola pangan ini bagaimana suatu sistem dibuat ya, suatu pola yang dibuat untuk memenuhi suatu kebutuhan. Kemudian kebutuhan ini sebelumnya itu direncanakan atau terencana ya, sehingga kebutuhan dan ketersediaan pangan dalam suatu wilayah atau suatu daerah ini memenuhi suatu kebutuhan. Di mana perkembangan pola pangan di Indonesia, kita ketahui pola pangan di Indonesia ini berubah sesuai dengan perkembangan ekonomi dan industrialisasi ya. Jadi pola pangan ya selalu berkembang, selalu berubah sesuai dengan perkembangan, sesuai dengan kebutuhan baik secara ekonomi maupun secara industrialisasi. Di mana jenis umbi-umbian seperti kita ketahui yaitu ubi jalar, singkong, talas dapat tumbuh baik di daerah tropis. Jadi karena ini merupakan daerah tumbuhan yang sangat baik atau adaptif itu pada daerah-daerah tropis, maka ini sangat dianjurkan sekali yaitu diproduksi atau diolah atau dibudidayakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan terutama kebutuhan karbohidrat. Kita ketahui bahwa daerah kita tropis, sedangkan tumbuhan-tumbuhan umbi-umbian ini ya itu sangat adaptif ya, terutama nih tanaman singkong ya. Tanaman singkong ini tanaman yang sangat adaptif di mana dalam kondisi tanah yang tingkat kesuburannya atau unsur haranya sangat minim sekali, tapi tanaman singkong ini dapat tumbuh. Makanya kita kenal ya pada zaman dahulu ada istilah masa paceklik. Yang dapat tumbuh itu hanya tanaman singkong. Masa paceklik ini di mana terjadinya ketandusan ya, di mana kebutuhan akan pangan itu sangat rendah sekali ya. Nah, sehingga singkong ini menjadi primadona pada saat masa paceklik dikarenakan apa? Tanaman singkong ini dapat tumbuh dalam kondisi yang sangat minim sekali atau dalam kondisi yang unsur haranya sangat rendah, tingkat kesuburannya sangat rendah ya. Jadi daerah-daerah yang tandus biasanya apabila ditanam singkong maka tumbuhan ini akan tumbuh. Sedangkan tumbuhan-tumbuhan lain yang memenuhi kebutuhan atau syarat tumbuh yang lebih tinggi ini sulit sekali untuk tumbuh, untuk dibudidayakan pada daerah-daerah yang tandus. Sedangkan singkong ini walaupun pada daerah yang unsur haranya sangat rendah sekali, dia dapat tumbuh dengan baik. Tetapi ini ada juga kerugiannya, ada juga kelemahannya, di mana tanah yang sudah ditanami oleh tanaman singkong ini biasanya memiliki kadar unsur hara yang rendah, di mana tingkat kesuburan tanahnya akan rendah karena tanaman singkong ini adalah tanaman yang sangat rakus, tanaman yang sangat
tinggi daya serapnya terhadap unsur hara. Jadi untuk memenuhi kebutuhan tanaman tersebut, maka unsur hara yang diserap itu sangat tinggi. Makanya dapat dikatakan bahwa di daerah tandus pun tanaman ini dapat adaptif atau tanaman ini dapat tumbuh dengan baik karena kemampuan dia menyerap unsur hara, walaupun unsur hara itu dalam kondisi yang sangat sedikit sekali dapat dimampu diserapnya untuk memenuhi kebutuhan daripada tanaman tersebut. Demikian juga di berbagai bagian di dunia, perkembangan pola pangan yang didasarkan atas makanan pokok ya, seperti gandum, jagung, beras, singkong, kentang dan lain-lainnya, ini yang berhubungan dengan kebutuhan karbohidrat. Jadi kita ketahui ya, tanaman pangan ini artinya yaitu yang dapat dikonsumsi. Nah, pangan ini ada yang memenuhi tadi, ada yang hewani, ada yang nabati ya, ada yang dari pertanian itu. Kalau dari pertanian itu lebih ke nabati ya, dimana ini biasanya untuk memenuhi karbohidrat ya. Seperti apa? Ini tadi gandum, jagung ya, singkong, kentang ya, padi bisa termasuk di sini juga. Ini untuk memenuhi karbohidrat. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan protein. Kalau untuk memenuhi kebutuhan protein ini biasanya itu terbagi dua. Ada yang nabati dan ada yang hewani. Dimana yang nabati tadi yaitu tadi bisa kamu katakan kacang-kacangan, palawija atau kedelai ya, kacang-kacangan lah ya, seperti itu. Kacang almond, kacang walnut ya. Kemudian hewani, memenuhi kebutuhan protein hewani ini biasanya itu tadi ada kerbau, kambing, ayam atau sebagainya ya. Kemudian karbohidrat, protein. Kemudian ada yang namanya lemak. Lemak ini banyak ya. Ada yang hewani, ada yang nabati juga ya. Lemak-lemak dari hewani ya ada. Kemudian lemak dari nabati itu bisa juga kelapa ya, atau sawit itu juga bisa. Kemudian vitamin ini lebih cenderung kepada tumbuhan ya, yaitu buah dan sayur. Nah, ini semua adalah untuk memenuhi kebutuhan daripada tubuh kita. Kemudian yang yang dikaitkan dengan pangan berarti yang dapat dikonsumsi. Suatu produk yang dapat dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan protein, karbohidrat, lemak dan vitamin. Kemudian keanekaragaman pangan. Nah, keanekaragaman pangan ini ada jenis gandum, jenis umbi-umbian. Jenis gandum kita ketahui ya, bisa beras putih, beras merah, gandum, sorghum ya, itu jenis gandum nih, bisa sorghum ya, bisa. Yang jelas ini adalah memenuhi kebutuhan karbohidrat, ini berdua nih ya. Kemudian umbi-umbian ini untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat ini tadi ada yang namanya umbi-umbian, ada yang namanya jenis gandum, beras putih, beras merah, sorghum itu bisa ya, sagu ya bisa. Kemudian umbi-umbian itu adalah kentang, umbi Garut, umbi talas, singkong, gadung, ubi jalar. Nah, ini gadung. Ini untuk tumbuhan-tumbuhan dari umbi-umbian ini biasanya ini dalam biasa yang kita konsumsi. Sedangkan yang gadung ini di zaman zaman sekarang atau pada suku-suku tertentu ini memanfaatkan gadung. Sedangkan kondisi gadung ini kalau orang-orang yang tidak terbiasa mengkonsumsinya akan mengalami suatu keracunan. Karena pada gadung ini mengandung HCN ya, atau kita kenal dengan cyanida. Sehingga apabila kita mengkonsumsi, kita akan mengalami suatu keracunan atau mabok ya. Nah, ini untuk mengantisipasinya biasanya ada pengelolaan ya pada bahan bakunya dalam proses pengelolaannya untuk mengurangi tingkat HCN-nya atau cyanidanya.
Tetapi ada beberapa suku tertentu ya, terkhusus pada suku anak dalam ya, itu mengkonsumsi gadung karena gadung ini dapat tumbuh liar di dalam hutan. Sedangkan singkong atau ubi jalar biasanya dibudidaya atau ditanam. Sedangkan gadung ini biasanya tumbuh liar di dalam hutan. Jadi untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat atau bahan pokoknya biasanya suku-suku tertentu ya, seperti suku anak dalam, dia akan menggunakan gadung sebagai bahan pangan. Kemudian kacang-kacangan ya, seperti kacang tanah, kacang merah, kedelai, kacang hijau, kacang jagung, kacang almond bisa, kacang meti bisa ya. Yang jelas ini ya, tanaman kacang-kacangan ini mengandung protein nabati. Kemudian ini protein hewani berupa daging dan ikan ya. Itu tadi daging ikan ya, ikan banyak lah ya, ikan laut, ikan air tawar ya, ikan laut seperti contohnya ikan tongkol ya, ikan ikan sarden, kemudian ikan bawal ya. Nah, itu ikan laut. Sedangkan ikan air tawar itu air rawa ya, seperti belut, ini rawa ya. Nah, ikan air tawar ya kita kenal ikan gurami, bukan ikan ikan nila, ikan patin ya. Kemudian ada ikan sungai juga ya, ikan air tawar tadi yang kita kenal dengan ikan baung, ikan lais, ikan troman. Nah, itu ya. Seperti itu. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan sayur vitamin ya, vitamin itu sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, ini buahannya. Nah, ini kebutuhan vitamin. Ada buah-buahan, bayam, kangkung, kubis, tomat, banyak sekali buah-buahan ini ya. Kemudian buah ini ada buah lokal, ada buah impor ya. Impor itu kalau buah lokal ya kita kenal biasanya buah musiman, itu buah lokal, atau buah-buah yang fluktuasi yang tidak tinggi, yaitu buah-buah seperti alpukat yang kebutuhannya ada terus, seperti alpukat ya. Kemudian papaya, salak, itu tidak ada musimnya. Sedangkan buah-buahan ini ada yang musim, ada yang tidak musim. Bahan pangan yang biasa digunakan oleh suku Baduy ya. Suku Baduy ini adalah suku di daerah Jawa Barat. Kalau kita ini suku anak dalam ya, kita kenal dengan Kubu ya. Di mana alam yang subur dan berlimpah mempermudah suku ini untuk dalam menghasilkan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Karena telah tersedia di alam, kemudian di dalam hutan dan dapat tumbuh. Hasil berupa kopi, padi, dan ubi-ubian menjadi komoditas yang paling sering ditanam oleh suku Baduy. Jadi suku Baduy ini kalau untuk yang ubi-ubian ya, padi, ubi-ubian menjadi komoditas yang paling utama. Ini ubi-ubiannya untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat ya, dan padi ini tadi. Jadi biasanya dia ini kondisi semakin majunya daerah, semakin berkembangnya ya, sehingga biasanya dia sudah mulai berbudidaya. Kalau dulu dia nomaden, di mana ya hidupnya berpindah-pindah. Tetapi kalau udah maju, udah berkembang ya seperti sekarang ini, biasanya suku anak dalam ini dia sudah menetap, kemudian dia sudah berumah tangga dan tidak lagi berpindah-pindah. Dengan sudah menetap ini, maka dia akan bercocok tanam ya, biasanya untuk memenuhi kebutuhan hari-hari. Contoh hasil olahan dari bahan baku dari Baduy adalah otak-otak baluan atau apem putih. Nah ya, dia sudah mengenal produk olahan ya. Kalau dulu langsung dikonsumsi, bahan pangan langsung dikonsumsi. Sekarang sudah ada melalui proses, sudah mengikuti olahan sehingga menghasilkan suatu produk. Oke. Jadi kita ketahui bahwa bahan pangan ini penting sekali
karena untuk memenuhi kebutuhan hari-hari ya. Jadi karena ini memenuhi kebutuhan hari-hari bahan pangan ini, sehingga bahan pangan ini perlu mendapat perhatian khusus atau perencanaan, terutama itu biasanya kearifan lokal ya. Biasanya potensi-potensi lokal yang ada dari suatu daerah biasa itu ditingkatkan ya, karena potensi-potensi lokal daripada suatu daerah ini memiliki kemampuan adaptifnya tinggi, sehingga apabila dilakukan budidaya kegagalan panennya yaitu sangat rendah sekali, kemudian keberhasilan pertaniannya sangat tinggi sekali ya. Makanya sekarang lebih digalangkan bagaimana kita membudidayakan potensi lokal atau tanaman-tanaman yang memiliki potensi lokal, kemudian tanaman ini akan dikelola atau diolah menjadi suatu produk. Nah, ini sangat memenuhi kriteria sekali. Untuk menghasilkan suatu produk diusahakan ketersediaan bahan pangan lokal, kemudian ini kebutuhannya berkesinambungan bisa terus menerus. Dengan demikian dapat dilakukan pengelolaan sehingga menghasilkan suatu produk olahan yang bahan bakunya adalah potensi lokal. Jadi bahan pangan ini harus memenuhi kebutuhan, maka dari itu harus memiliki prioritas ya, terutama pemerintah ya menggalakkan prioritas untuk memenuhi kebutuhan pangan di suatu daerah ya. Nah, sedangkan kita ketahui untuk kebutuhan pangan ini dari tahun ke tahun mengalami sebuah perkembangan ya. Pola makan. Kalau dulu orang makan itu hanya memenuhi suatu kebutuhan lapar makan, untuk memenuhi kebutuhan dan untuk menghasilkan sebuah energi. Tetapi dengan majunya zaman, berkembangnya suatu kemajuan zaman ini, sehingga mindset atau pola pikir orang itu makan itu bukan hanya memenuhi suatu kebutuhan, tetapi bagaimana makan yang kita konsumsi itu sudah memenuhi yang namanya B2SA, beragam, bergizi, seimbang dan aman. Beragam maksudnya beragam ini dalam arti apa yang kita konsumsi itu bervariasi, karena setiap variasi yang kita konsumsi menghasilkan suatu vitamin atau unsur ya yang dibutuhkan untuk tubuh berbeda-beda. Karena kita ketahui tubuh kita ini membutuhkan senyawa-senyawa yang berbeda-beda atau kandungan-kandungan senyawa, unsur-unsur arah yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan ya. Jadi B2SA beragam. Dengan beragam berarti apa yang kita makan itu bervariasi. Hari ini kita makan daging, besok kita makan ayam, besok lagi makan ikan. Karena setiap ayam, daging, ikan memiliki komposisi atau unsur gizi yang berbeda. Sedangkan unsur gizi yang berbeda ini pada ikan mungkin tidak ada pada daging, pada daging mungkin tidak ada pada ayam. Maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan itu diusahakan apa yang kita konsumsi itu beragam. Kemudian B1-nya berimbang. Berimbang dalam arti jangan berlebihan ya, antara kebutuhan daging, komposisi daging, karbohidrat, protein dan vitamin. Jadi berimbang ya, jangan ada yang berlebihan ya, seimbang. Kemudian ini bergizi. Nah, kemudian bergizi. Ini seimbang, kemudian bergizi. Bergizi artinya di sini memenuhi nutrisi. Memenuhi nutrisi di sini bukan hanya kita kenyang kemudian selesai, tetapi bagaimana kebutuhan gizi di dalam tubuh kita itu terpenuhi. Ya, kemudian aman. Nah, kita ketahui nih aman nih, sekarang ini aman sangat penting. Kalau dulu kita kenal dengan 4 sehat 5 sempurna ya, kamu ketahui dulu kalau 4 sehat 5 sempurna. 5 sempurna ini termasuklah susu. Sedangkan 4 sehat ini yaitu tadi nasi, lauk pauk ya, nasi, lauk pauk ya, sayuran dan buah. 4 sehat. 5 sempurna dilengkapi dengan susu. Nah, hal ini majunya berkembang. Pola seperti ini berkembangnya suatu zaman, majunya suatu daerah ya, sehingga ini terjadi sebuah pergeseran di mana 4 sehat menjadi B2SA. Dalam arti apa?
kondisi keamanan pangan itu menjadi prioritas. Kita ketahui pangan-pangan yang digunakan sekarang ini dengan majunya teknologi, dengan majunya kemampuan orang, dengan majunya ilmu, sehingga terjadinya sebuah rekayasa atau sebuah penambahan bahan pangan yang berbahaya. Itulah tadi kita ketahui borak, formalin, rondamin, kemudian metalik yellow. Nah, ini baik itu bahan pangan yang dimasukkan itu dalam bahan pangan ataupun pewarna. Nah, hal ini unsur-unsur di dalamnya atau senyawa yang ada di dalam borak dan dalam ini tadi bisa mengganggu sistem di dalam tubuh kita. Nah, makanya sekarang ini terjadi pergeseran dari 4 sehat 5 sempurna, pergeseran menjadi B2SH ya. Beragam, bergizi, seimbang dan aman. Jadi yang kita konsumsi itu harus beragam, kemudian harus bergizi, jangan nasi banyak, lauk sedikit ya, itu tidak. Kemudian seimbang. Seimbang itu memenuhi sebuah kebutuhan, aman itu aman dari zat-zat yang berbahaya ya. Oke. Jadi untuk berbagai pangan ini tadi sudah kita jelaskan bahwa bahan pangan ini penting sekali ya, karena ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat prioritas, kebutuhan sangat prioritas, karena ini adalah kebutuhan primer ya, kebutuhan yang sangat diprioritaskan untuk kebutuhan daripada makhluk hidup, terutama untuk manusia. Jadi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka karena ini sangat dibutuhkan, urgent sekali ya, maka kebutuhan pangan ini sangat mendapat perhatian atau sangat mendapat prioritas ya, terutama dalam proses perencanaan supaya ketersediaan ya bahan pangan ini dapat tersedia secara berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah. Oke, demikianlah materi kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Apabila ada pertanyaan silakan saudara sampaikan, nanti akan kita diskusikan bersama. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.